Debu musim gugur menyengat hidungku, bercampur dengan bau keringat basi yang menempel di pakaian kasarku. Sapu lidi di tanganku terasa berat, seolah terbuat dari timah hitam. Bukan karena bobot fisiknya, melainkan karena beratnya nasib yang menindih pundakku. Namaku Li Yun. Di sekte pedang langit ini, namaku tidak lebih berharga daripada kotoran kuda yang harus kusingkirkan setiap pagi. 3 tahun lalu, aku datang ke sini sebagai jenius muda dari kota awan putih, penuh harapan, penuh mimpi. Namun, takdir memiliki selera humor yang kejam. Satu malam terkutuk, racun misterius menghancurkan meridian tubuhku, mengubah naga muda menjadi cacing tanah yang tak berguna. Kultivasiku lenyap, tenaga dalamku menguap seperti embun di bawah matahari gurun. Lihat siapa yang sedang menyapu. Sebuah suara berat penuh cemoohan memecah lamunanku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena kebencian yang mendidih. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa pemilik suara itu. Jong Fung, murid inti sekte, dan juga bajingan yang mengambil segalanya dariku. Aku terus menyapu, mencoba mengabaikan keberadaannya. Namun, sebuah kaki bersepatu bot kulit menendang sapu dari tanganku hingga terlempar beberapa langkah. Apakah kau tuli? Sampah? Jong Fung berdiri di hadapanku, menyeringai lebar. Di sampingnya, berdiri seorang gadis cantik dengan jubah sutra merah muda. Sumei, wanita yang pernah berjanji akan menikahiku, wanita yang bersumpah setia di bawah bulan purnama, kini bergelayut manja di lengan musuhku. Sumei membuang muka saat tatapan kami bertemu. Tidak ada rasa bersalah di matanya, hanya rasa jijik, seolah-olah melihat bangkai tikus di pinggir jalan. Apa maumu, Jang Fung? Tanyaku. Suaraku parau, karena lama tidak digunakan untuk bicara. Aku mengepalkan tangan. Kuku-kuku menancap ke telapak hingga berdarah. Rasa sakit itu membuatku tetap sadar. Aku hanya ingin memastikan kau tahu tempatmu, ujar Jong Fung sambil melangkah maju. Aura kebiruan tipis menyelimuti tubuhnya. Itu adalah ki tingkat pembentukan dasar. Sesuatu yang dulu bisa kuhancurkan dengan satu jari, kini menjadi tembok raksasa yang tak tertembus. Dan aku ingin membersihkan sampah yang mengganggu pemandangan Maa. Tanpa peringatan, telapak tangan Jong Fung melesat ke dadaku. Boom! Tubuhku terpelanting ke belakang, layaknya layang-layang putus tali. Punggungku menghantam batang pohon persik tua dengan keras. Darah segar menyembur dari mulutku, mewarnai jubah abuku menjadi merah gelap. Rasa sakit yang menyengat menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Tulang rusukku pasti retak. Jong Fung tertawa lepas. Suara tawanya menggema di halaman latihan yang mulai ramai oleh murid-murid lain. Mereka menonton, berbisik, namun tak ada satupun yang berani membela. Siapa yang peduli pada murid luar cacat sepertiku? Li Yun. Li Yun. Menyedihkan sekali. Jong Fung menggelengkan kepala, pura-pura prihatin. Dulu kau begitu sombong. Sekarang, seekor anjing liar pun lebih kuat darimu. Aku mencoba bangkit, bertumpu pada lutut yang gemetar. Harga diriku melarangku untuk tetap terkapar di hadapan mereka. Kau hanya berani karena aku terluka, desisku. Wajah Jong Fung mengeras. Kesombongannya terusik. Masih berani menggonggong? Tiba-tiba, seorang tetua berjubah abu-abu muncul dari balik gerbang. Tetua Moyu, penanggung jawab kedisiplinan yang terkenal korup. Matanya yang sipit menatapku tajam, lalu beralih ke Jong Fung dengan senyum tipis yang mencurigakan. Ada keributan apa ini? Tanya Tetua Moyu dengan nada dibuat-buat. Tetua Moyu? Jong Fung membungkuk hormat. Senyum licik terukir di bibirnya. Murid ini menangkap basah Li Yun, mencuri liontin giok, penimbun chi milikku. Saat aku memintanya kembali, bocah cacat ini malah menyerangku. Darahku mendidih. Fitnah. Itu fitnah yang sangat kasar. Liontin giok penimbun chi, harganya 500 keping emas. Bagaimana mungkin?
Aku bisa mencurinya dari saku seorang ahli bela diri tingkat tinggi tanpa ketahuan. Itu bohong, teriakku, mengabaikan rasa sakit di dada. Dia memfitnahku. Tetua Moyu tidak mendengarkan. Pria tua itu mengibaskan lengan baju panjangnya. Sebuah angin kencang menerpaku, membuat tubuhku tersungkur kembali ke tanah. Dengan gerakan cepat, Tetua Moyu merogoh saku jubahku dan menarik keluar sebuah benda berkilauan. Liontin giok hijau. Mataku terbelalak. Kapan dia memasukkannya? Jongfung pasti menggunakan teknik tangan cepat saat memukulku tadi. Bukti sudah ada di depan mata. Suara Tetua Moyu terdengar seperti vonis kematian. Mencuri sesama murid adalah pelanggaran berat. Hukuman bagi pencuri adalah potong tangan atau dibuang ke jurang penyesalan. Kerumunan murid menahan napas. Jurang penyesalan adalah tempat kematian. Tebing curam di belakang gunung sekte yang konon dasarnya dipenuhi kabut beracun dan binatang buas. Belum pernah ada yang kembali hidup-hidup dari sana. Lemparkan dia, perintah Tetua Moyu dingin. Dua pengawal sekte maju, menyeretku kasar. Aku meronta, berteriak, melontarkan sumpah serapah pada Jongfung, Sumei, dan Tetua Moyo. Tapi suaraku tenggelam oleh tawa kemenangan Jongfung. Mereka membawaku ke tepi tebing. Angin dingin dari dasar jurang menusuk tulang. Aku menatap langit untuk terakhir kalinya. Langit biru yang cerah kontras dengan nasib gelapku. Ingat wajahku, Jongfung, teriakku dengan sisa tenaga terakhir saat pengawal itu mendorong punggungku. Jika aku menjadi hantu, aku akan menghantuimu selamanya. Tubuhku melayang. Gravitasi menarikku ke bawah dengan kecepatan mengerikan. Angin menderu di telinga, seolah menyanyikan lagu kematian. Rasa takut mencekam, namun anehnya, di detik-detik terakhir, sebelum kesadaran menghilang di telan kabut pekat, yang kurasakan bukanlah ketakutan, melainkan amarah. Amarah yang begitu murni, hingga rasanya bisa membakar surga. Dan kemudian, kegelapan, sakit. Itu adalah hal pertama yang kurasakan. Rasa sakit yang begitu intens, hingga membuat kematian terasa seperti liburan yang indah. Seluruh tulangku rasanya remuk menjadi debu. Aku mencoba membuka mata, namun kelopak mataku terasa lengket oleh darah kering. Apakah aku sudah mati? Apakah ini neraka? Jika ini neraka, udaranya terlalu lembab, dan bau busuknya terlalu menyengat. Bau amis darah bercampur dengan aroma tanah basah dan bangkai yang membusuk. Perlahan, aku memaksakan mata untuk terbuka. Cahaya rimang-rimang menembus kabut tebal di atas sana. Aku terbaring di atas tumpukan dedaunan busuk yang tebal. Mungkin tumpukan inilah yang menyelamatkan nyawaku, meredam benturan saat jatuh. Atau mungkin pohon-pohon yang tumbuh miring di dinding tebing sempat mematahkan laju jatuhnya tubuhku sebelum mendarat di sini. Aku mencoba menggerakkan jari tangan kanan. Sakit luar biasa menyengat bahu. Patah, kaki kiriku juga mati rasa. Aku terbatuk, memuntahkan gumpalan darah hitam. Kondisiku kritis. Tanpa pertolongan medis atau pil penyembuh, aku akan mati perlahan dalam hitungan jam. Tanganku yang gemetar meraba tanah di sekitar, mencari pegangan untuk menyeret tubuh. Jemariku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Logam, aku menoleh lemah. Di sana, tertimbun setengah bagian di dalam tanah hitam, tergeletak sebilah pedang. Bukan pedang pusaka yang bersinar. Ini adalah seonggok besi tua, berkarat. Bilahnya sumbing di sana-sini, gagangnya lapuk dimakan usia, dan karat menutupi seluruh permukaannya seperti penyakit kulit. Benda itu terlihat sama menyedihkannya denganku. Sampah yang dibuang dan dilupakan dunia. Kau dan aku, kita senasib. Kawan, bisikku getir. Darah dari luka di dahiku menetes jatuh, tepat mengenai bilah pedang berkarat itu. Tes, tes. Darah meresap ke dalam karat. Tiba-tiba, sebuah fenomena ganjil terjadi. Pedang tua itu bergetar. Bukan getaran fisik karena angin, tapi getaran yang menghasilkan dengungan rendah yang langsung bergema di dalam tengkorakku. Karat di permukaan pedang mulai rontok perlahan,
memperlihatkan logam hitam legam yang menyerap cahaya. Sebuah suara, tua dan purba, meledak di dalam kepalaku. Ribuan tahun, aku tertidur, menunggu keturunan darah murni yang memiliki amarah membara. Aku tersentak kaget. Rasa sakit di tubuhku sesaat terlupakan. Siapa? Siapa di sana? Tidak ada wujud manusia. Suara itu berasal dari pedang tersebut. Namaku tidak penting, bocah. Dunia dulu memanggilku Dewa Pedang Naga Langit, tapi sekarang aku hanyalah sisa kesadaran yang terperangkap dalam logam ini. Dewa Pedang, legenda mengatakan, Dewa Pedang Naga Langit menghilang 10.000 tahun yang lalu setelah membelah lautan menjadi dua. Apakah ini lelucon di saat ajal? Meridianmu hancur, dantianmu retak, tulang-tulangmu remuk. Suara itu menganalisis kondisiku dengan nada datar. Kau adalah wadah yang rusak, tapi kebencian di hatimu. Itu adalah bahan bakar yang sempurna. Sebuah cahaya hitam pekat memancar dari pedang, menyelimuti tubuhku. Rasa sakit yang kurasakan sebelumnya meningkat 1000 kali lipat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Rasanya seperti ada jutaan semut api yang merayap masuk ke dalam pembuluh darahku, memakan daging dan menyambung kembali urit-urit yang putus. Tahan! Bentak suara itu di kepalaku. Jangan pingsan. Jika kau kehilangan kesadaran sekarang, energinya akan meledakkan tubuhmu. Gunakan tekadmu. Ingat wajah orang-orang yang menghinamu. Wajah Jongfung yang menyeringai. Wajah Sumei yang membuang muka. Wajah tetua Moyu yang licik. Aku menggigit lidah hingga berdarah untuk tetap sadar. Panas yang membakar itu mulai memusat di perut bagian bawah dantianku. Tempat yang dulu kosong dan rusak kini terasa berputar kencang, diisi oleh energi asing yang jauh lebih padat, lebih buas, dan lebih murni daripada chi biasa. Proses itu berlangsung selama waktu yang terasa seperti seabad. Ketika cahaya hitam itu akhirnya pudar, aku terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku mencoba duduk. Tidak ada rasa sakit. Aku menatap tanganku. Kulitku terlihat lebih pucat. Tapi di bawahnya, aku bisa merasakan aliran tenaga yang mengalir deras, seperti sungai banjir. Bukan hanya sembuh, meridianku yang dulu sempit, kini terasa lebar dan kokoh, layaknya jalan raya kekaisaran. Bagus. Suara Dewa Pedang terdengar lebih lemah sekarang. Aku menggunakan sisa kekuatanku untuk membentuk ulang tubuhmu dengan teknik tulang naga. Sekarang, kau memiliki fondasi untuk mempelajari seni pedangku yang hilang. Aku meraih pedang hitam itu. Kali ini, rasanya ringan. Seolah menjadi perpanjangan tanganku sendiri. Aku bersujud di tanah yang lembab, menghormati guru tak kasat mata ini. Terima kasih, senior. Murid ini bersumpah akan menggunakan kekuatan ini untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan. Simpan sumpahmu, jawab suara itu. Waktuku tidak banyak. Sebelum aku harus kembali tidur memulihkan diri. Dengarkan baik-baik. Teknik yang akan wariskan padamu bernama seni pedang 9 naga. Ada 9 jurus. Dengan kondisimu sekarang, kau hanya sanggup mempelajari jurus pertama, tebasan naga bangkit. Informasi rumit tiba-tiba membanjiri otakku. Gambar-gambar siluet manusia yang bergerak dengan pedang, jalur aliran chi yang rumit, dan mantra-mantra kuno terukir paksa dalam ingatanku. Kepala rasanya mau pecah. Di jurang ini banyak binatang iblis tingkat rendah. Gunakan mereka sebagai target latihan. Jangan berani keluar dari sini sebelum kau bisa membelah batu sekeras baja hanya dengan niat pedangmu. Suara itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan jurang yang mencekam. Aku berdiri perlahan, mencengkeram gagang pedang hitam itu erat-erat. Tatapanku tertuju ke atas tebing yang tertutup kabut. Sebulan. Aku hanya butuh waktu sebulan. Jangfung, Sumei, tunggu aku. Hantu yang kalian ciptakan akan segera datang mengetuk pintu. Perutku berbunyi nyaring, lapar, mataku menangkap pergerakan di balik semak belukar. Seekor serigala angin, binatang iblis tingkat 1, menatapku dengan air liur menetes. Dulu, aku akan lari terbirit-birit melihat monster ini.
Tapi sekarang, bibirku melengkung, membentuk senyum tipis yang dingin. Makan malam datang sendiri. Gumamku. Aku melangkah maju, pedang hitam di tanganku berdengung pelan, haus akan darah pertama. Pelatihanku dimulai sekarang. 1 bulan. 30 hari telah berlalu sejak tubuhku dilemparkan ke dalam kegelapan. Bagi dunia di atas sana, waktu mungkin berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Namun, di dasar jurang penyesalan, setiap detik adalah pertaruhan nyawa. Siang dan malam tidak memiliki arti di bawah selimut kabut beracun itu. Yang ada hanyalah siklus berburu atau diburu. Tangan kananku, yang kini dipenuhi kapalan keras dan parut luka, mencengkeram tepi tebing batu granit. Otot-otot lengan menegang, menonjol seperti akar pohon tua saat menarik seluruh bobot tubuh ke atas. Srit, suara gesekan batu terdengar nyaring saat aku mengangkat tubuh melewati bibir jurang. Sinar matahari pagi yang terik langsung menghantam wajah, memaksaku menyipitkan mata. Cahaya ini terasa asing, menyengat, namun juga membebaskan. Aku berdiri tegak di pinggir tebing. Angin pegunungan menerpa jubah hitam kompeng camping yang kurakit dari kulit serigala angin. Rambutku panjang terurai, liar dan kotor, menutupi sebagian wajah. Namun, di balik kekusutan itu, sepasang mata tajam bersinar dingin, jauh lebih tajam daripada sebulan lalu. Di kejauhan, suara gong bergema, deng, deng. Suara itu berasal dari alun-alun utama Sekte Pedang Langit. Hari ini adalah ujian tahunan. Hari di mana nasib para murid ditentukan. Hari di mana Zhongfeng diprediksi akan mengambil gelar murid utama dan meresmikan pertunangannya dengan Sumei. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Pesta baru saja dimulai. Bisikku parau. Kaki melangkah perlahan menuju gerbang sekte. Setiap langkah terasa ringan, seolah gravitasi tidak lagi memiliki kuasa penuh atas tubuhku. Teknik tulang naga telah mengubah struktur fisikku menjadi sesuatu yang melampaui batasan manusia biasa. Alun-alun sekte dipadati oleh ribuan orang. Murid-murid berseragam putih, rapi berbaris, sementara para tetua duduk di panggung tinggi yang megah. Di tengah arena, sebuah meja pendaftaran dikelilingi kerumunan. Pendaftaran ditutup dalam 10 hitungan, teriak petugas pendaftar. Seorang murid senior berwajah tikus bernama Zhao. 10, 9, 8. Aku menerobos kerumunan. Bau amis darah dan aura membunuh yang melekat pada tubuhku membuat murid-murid di sekitar secara naluriah menyingkir, membuka jalan seolah laut terbelah. Mereka menutup hidung, memandang jijik pada sosok gembel yang baru datang. 3, 2, brok. Telapak tanganku menghantam meja pendaftaran tepat sebelum Zhao mengetuk palu. Kayu meja itu retak sedikit di bawah tekananku. 1 peserta lagi, kataku datar. Zhao mendongak. Wajahnya merah padam karena marah. Siapa pengemis busuk yang berani mengacau? Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Mata Zhao membelalak, seolah melihat hantu bangkit dari kubur. Wajahku mungkin tertutup rambut dan kotoran, tapi bekas luka di pelipis dan tatapan mataku tidak mungkin dilupakan oleh mereka yang pernah menghinaku. Li Yun, suaranya bergetar. Kau seharusnya sudah menjadi mayat. Bisikan ngeri menyebar di kerumunan, seperti api membakar ilalang kering. Li Yun, murid sampah yang dibuang sebulan lalu? Mustahil. Tidak ada yang selamat dari jurang penyesalan. Apakah dia hantu gentayangan? Di panggung utama, aku bisa melihat Zhongfeng berdiri terpaku. Gelas arak di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping. Di sebelahnya, wajah Sumei memucat pasi. Tetua MOU yang duduk di kursi kehormatan menyipitkan mata dengan ekspresi tidak percaya. Aku belum mati, jawabku. Suaraku menggema di seluruh alun-alun tanpa perlu berteriak. Energi murni di dalam paruku memproyeksikan suara itu dengan jelas. Tulis namaku, Li Yun. Menantang ujian. Zhao menelan ludah, menatap ke arah panggung, meminta petunjuk. Tetua MOU mengangguk kaku.
Matanya berkilat licik. Mungkin orang tua itu berpikir, ini kesempatan bagus untuk mempermalukanku sekali lagi di depan umum, atau bahkan membunuhku secara resmi dalam pertarungan. Baik, Zhao mencatat dengan tangan gemetar. Lawan pertamamu, Wang Hu. Wang Hu, salah satu anjing penjilat Zhongfeng. Pria bertubuh raksasa, dengan otot seperti banteng, dan membawa kapak besar. Dia melompat ke arena, membuat lantai batu bergetar. Hahaha, si sampah kembali dari neraka, hanya untuk dikirim balik ke sana. Wang Hu tertawa mengelegar, memutar-mutar kapaknya. Li Yun, kalau kau bersujud dan menjilat sepatuku sekarang, mungkin aku akan mematahkan kakimu saja, tidak sampai membunuhmu. Aku berdiri diam di seberang arena. Tangan kananku tergantung santai di samping tubuh, sama sekali tidak menyentuh gagang pedang hitam berkarat di pinggang. Kau terlalu banyak bicara, komentarku dingin. Wajah Wang Hu memerah karena dihina. Mati kau, raksasa itu menerjang. Kapaknya berayun dengan kekuatan yang bisa membelah batu. Angin dari ayunan kapak itu menderu, cukup kuat untuk menerbangkan daun-daun kering di sekitar arena. Murid-murid perempuan menjerit, menutup mata, tidak tega melihat tubuh kurusku terbelah dua. Namun, di mataku, gerakan itu lambat, sangat lambat. Sebulan berlatih, dengan serigala angin yang memiliki kecepatan kilat, membuat gerakan manusia biasa terlihat seperti siput. Saat mata kapak itu tinggal 1 jengkal dari kepalaku, aku bergerak, bukan menghindar mundur, tapi maju 1 langkah kecil. Tubuhku miring sedikit ke kiri, membiarkan kapak itu lewat hanya sehelai rambut dari wajah. Tanpa menarik pedang, aku menghentakkan bahu kananku ke dada Wang Hu. Dah, suara benturan tumpul terdengar mengerikan. Tubuh raksasa Wang Hu melayang, bukan mundur 1 atau 2 langkah, tapi benar-benar terbang, melintasi udara sejauh 10 tombak. Bruk, Wang Hu mendarat di luar arena berguling-geling, seperti karung beras bocor. Dia mencoba bangun, memuntahkan darah segar, bercampur pecahan gigi, lalu pingsan seketika. Hening, ribuan orang di alun-alun itu terdiam 1000 bahasa. Jarum jatuh pun akan terdengar bunyinya. Mata mereka melotot, rahang mereka jatuh. Bagaimana mungkin seorang sampah tanpa bisa menerbangkan ahli bela diri tingkat menengah hanya dengan sentuhan bahu? Aku menepuk debu imajiner di bahu jubahku, lalu menoleh ke arah panggung kehormatan. Tatapanku terkunci lurus pada Zhongfeng. Aku mengangkat tangan, menunjuk lurus ke hidungnya. Cuci lehermu, Zhongfeng. Giliranmu akan segera tiba. Babak demi babak berlalu. Ujian tahunan yang biasanya penuh sorak-sorai, kini diselimuti ketegangan yang mencekam. Setiap kali namaku dipanggil, lawan berikutnya akan naik ke panggung dengan wajah pucat, atau bahkan langsung menyerah sebelum bertarung. Mereka yang berani maju, berakhir sama seperti Wang Hu, kalah dalam 1 gerakan. Aku bahkan belum sekalipun menarik pedang hitam dari sarungnya. Cukup dengan sarung pedang atau tamparan tangan kosong, lawan-lawan itu tumbang. Matahari kini berada tepat di atas kepala, membakar kulit siapapun yang berada di bawahnya. Namun, panasnya tidak sebanding dengan api yang membakar atmosfer arena final. Pertandingan terakhir, Li Yun melawan Zhongfeng. Sorak-sorai yang sempat mati, kini meledak kembali. Meski nadanya berbeda, bukan sorak kegembiraan, melainkan sorak haus darah. Pendukung Zhongfeng berteriak memintanya membunuhku, sementara sebagian kecil murid yang selama ini tertindas menatapku dengan harapan samar. Zhongfeng melompat indah dari panggung utama, mendarat di tengah arena dengan ringan seperti kapas. Jubah sutra putihnya berkibar elegan, kontras dengan pakaian gembelku. Di tangannya tergenggam pedang kilat biru, pusaka tingkat tinggi yang memancarkan aura dingin. Aku akui, kau mengejutkanku, Li Yun, ujar Zhongfeng. Senyum di wajahnya terlihat tenang, namun matanya memancarkan kewaspadaan. Rupanya, kau menemukan keberuntungan di dasar jurang. Makan bangkai hewan iblis mungkin memberimu sedikit tenaga kasar. Kau masih saja suka membual,
Balasku tenang. Keluarkan semua kemampuanmu. Jangan sampai kau menyesal karena mati terlalu cepat. Wajah tampan Jongfung berkedut. Kesombongannya retak. Bocah sombong, akan kutunjukkan perbedaan antara langit dan bumi. Sering, Jongfung mencabut pedangnya. Cahaya biru menyilaukan mata. Dia langsung melancarkan jurus andalannya. Tusukan 1000 hujan. Ujung pedangnya bergetar, menciptakan lusinan bayangan pedang yang menusuk ke arahku dari berbagai sudut. Ini adalah teknik tingkat tinggi yang sulit ditangkis. Penonton menahan napas. Aku tetap tenang. Mata naga yang kuperoleh dari warisan kuno melihat menembus ilusi itu. Dari puluhan bayangan, hanya satu yang nyata. Tangan kananku bergerak. Untuk pertama kalinya hari ini, aku mencabut pedang. Tidak ada kilatan cahaya indah, hanya sebatang besi hitam berkarat yang ditarik keluar. Namun, saat besi itu memotong udara, terdengar suara dengungan rendah yang membuat telinga sakit. Tang, pedang karatan milikku menghantam titik lemah pada bilah pedang kilat biru milik Jongfung. Seluruh bayangan pedang seketika lenyap. Jongfung terhuyung mundur 3 langkah. Tangannya gemetar. Getaran dari benturan itu merambat hingga ke bahunya. Tatapannya berubah horor. Bagaimana kau bisa melihat celah itu? Tanpa memberi jawaban, aku maju. Langkahku tampak pelan, tapi menciptakan ilusi bayangan. Teknik langkah hantu. Sekarang giliranku. Aku mengayunkan pedang secara horizontal, sederhana, tanpa gaya. Tapi pedang itu membawa beban seberat gunung. Jongfung panik. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Kerak! Suara logam patah terdengar menyakitkan. Pedang kilat biru, pusaka kebanggaan sekte, patah menjadi 2 bagian di bawah hantaman pedang karatku. Potongan ujung pedangnya melayang ke udara, berputar, lalu menancap di tiang kayu panggung utama, tepat di samping telinga tetua Moyu. Wajah orang tua itu memucat. Jika meleset sedikit saja, kepalanya yang akan berlubang. Jongfung berdiri gemetar, memegang gagang pedang yang kini buntung. Tidak mungkin. Hanya itu, tanyaku. Melangkah makin dekat. Rasa takut mengambil alih akal sehat Jongfung. Tangan kirinya tiba-tiba bergerak ke balik lengan baju. Sebuah gerakan licik yang sudah kuantisipasi. Mati kau, jeritnya histeris. Segenggam bubuk hijau racun peluluh, tulang dilemparkan ke wajahku. Penonton berteriak kaget. Ini pelanggaran berat. Menggunakan racun dalam duel resmi adalah tindakan pengecut. Bubuk itu menyelimuti kepalaku. Jongfung tertawa gila. Hahaha, itu racun dari sekte 5 racun. Kau akan meleleh menjadi nanah. Namun, tawa itu tidak bertahan lama. Dari balik kabut hijau, sebuah tangan terulur keluar, mencengkeram leher Jongfung dan mengangkat tubuhnya ke udara. Angin berhembus, menyapu sisa bubuk racun. Aku berdiri di sana, tanpa luka sedikit pun. Aura hitam tipis melindungi kulitku, membakar racun itu sebelum menyentuh pori-pori. Tubuhku yang telah ditempa darah naga, memiliki kekebalan terhadap hampir semua racun duniawi. Trik murahan. Desisku tepat di depan wajahnya yang mulai membiru karena kehabisan napas. Lepas, kan? Jongfung meronta. Kakinya menendang-nendang udara. Kau merusak masa depanku dulu, ujarku pelan. Tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Kau menghancurkan meridianku. Kau mengambil segalanya. Adil jika aku mengembalikan budi itu, bukan? Mata Jongfung terbelalak lebar, memohon ampun. Tapi hatiku sudah beku. Aku melepaskan cengkeraman di lehernya, membiarkannya jatuh. Namun sebelum kakinya menyentuh tanah, aku memutar gagang pedangku dan menghantamkannya keras ke perut bagian bawahnya. Ketitik dantian. Boom! Suara seperti balon meletus terdengar dari dalam tubuh Jongfung. Jeritan memilukan membelah langit. Jongfung berguling di tanah, memegangi perutnya. Darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinganya. Dantiannya hancur. Energinya bocor keluar tak terkendali. Dia kini bukan lagi seorang kultivator jenius. Dia cacat.
Sama sepertiku dulu. Bedanya, tidak ada dewa pedang yang akan menyelamatkannya. Berani, sebuah teriakan menggelegar dari panggung utama. Tetua MOU melompat turun. Wajahnya bengis, penuh niat membunuh. Dia melancarkan serangan telapak tangan yang mematikan ke arah punggungku. Kau menghancurkan murid utama sekte, bayar dengan nyawamu? Serangan itu setara dengan kekuatan penuh tingkat inti emas, jauh di atas kemampuanku saat ini. Namun, aku tidak bergeming. Aku tidak menghindar. Aku berbalik, mengangkat pedang hitamku tinggi-tinggi. Untuk pertama kalinya, aku menyalurkan seluruh sisa energi naga ke dalam bilah pedang. Karat di pedang itu seolah menyala merah membara. Jurus pertama. Tebasan naga bangkit. Aku menebas ke arah serangan Tetua Moyu. Energi pedang berbentuk naga samar melesat keluar, bertabrakan dengan serangan telapak tangan Tetua Moyu. Duar, ledakan energi melemparkan kami berdua mundur. Aku terseret 5 langkah. Darah menetes dari sudut bibir. Tapi Tetua Mo, sosok yang ditakuti itu, terdorong mundur 10 langkah. Lengan jubahnya robek dan ada goresan darah memanjang di telapak tangannya. Seluruh sekte ternganga. Seorang murid luar melukai seorang tetua. Aku menancapkan pedang ke tanah untuk menopang tubuh, lalu meludahkan darah ke samping. Tatapanku menyapu seluruh arena. Dari Jongfung yang merintih, Sume yang menangis histeris, hingga Tetua Moyu yang menatapku dengan campuran rasa takut dan benci. Aku merogoh saku, mengeluarkan lencana identitas murid Sekte Pedang Langit yang terbuat dari kayu murahan. Mulai hari ini, suaraku lantang dan tegas. Aku, Li Yun, bukan lagi murid Sekte Pedang Langit. Hutang piutang antara kita sudah lunas. Aku meremas lencana itu hingga hancur menjadi serbuk kayu, lalu membiarkannya tertiup angin. Tanpa menoleh lagi, aku menyarungkan pedang hitamku dan berjalan menuju gerbang keluar. Ribuan orang yang hadir membelah jalan, memberi hormat dengan rasa takut yang amat sangat. Tidak ada yang berani menghentikanku. Bahkan Tetua Moyu hanya bisa menggertakkan gigi, tidak berani mengambil risiko menyerang lagi setelah melihat potensi mengerikan dari teknik pedangku. Dunia persilatan luas terbentang di depan sana, dan aku baru saja mengambil langkah pertama untuk menaklukkannya. 3 hari telah berlalu sejak kakiku meninggalkan gerbang sekte. Dunia luar ternyata jauh lebih luas dan bising daripada yang kubayangkan selama terkurung di balik tembok perguruan. Kota 1000 bunga, nama yang indah untuk tempat yang penuh dosa. Kota ini adalah pusat perdagangan terbesar di wilayah selatan, tempat bertemunya para pedagang, pelacur, bangsawan, dan tentu saja para pendekar pedang yang mencari nama atau sekadar mencari masalah. Aroma parfum murahan bercampur dengan bau arak menyengat memenuhi udara malam. Lampion merah tergantung di setiap sudut jalan, menerangi wajah-wajah yang penuh nafsu dan keserakahan. Aku berjalan menyusuri jalan utama. Wajahku tersembunyi di balik caping bambu lebar yang baru kubeli seharga 2 keping tembaga. Jubah hitamku yang lusuh membuatku terlihat seperti pengemis atau pendekar gagal. Penyamaran sempurna untuk tidak menarik perhatian. Tujuanku sederhana, mencari penginapan murah dan mendapatkan informasi tentang keberadaan material langka untuk memulihkan kondisi pedang tua di punggungku. Sang dewa pedang yang kini lebih sering diam dalam kepalaku memberi petunjuk samar bahwa pedang ini membutuhkan besi meteor dingin untuk pulih sepenuhnya. Namun, seperti kata pepatah lama, masalah selalu menemukan cara untuk menghampiri mereka yang mencoba menghindar. Klang, suara benturan logam terdengar samar dari sebuah gang sempit yang gelap di sebelah kiri jalan utama. Suara itu berbeda dengan bunyi besi pandai besi. Itu adalah suara pembunuhan, tajam, cepat, dan mematikan. Naluri baruku berdenyut. Seharusnya aku berjalan terus. Urusan orang lain bukan urusanku. Tapi ada aura aneh yang terpancar dari gang itu. Aura dingin yang familiar, mirip dengan hawa membunuh yang kurasakan di jurang penyesalan. Kakiku berbelok tanpa perintah. Gang itu buntu dan gelap,
hanya disinari cahaya bulan yang temaram. Di ujung sana, 3 sosok berpakaian serba hitam sedang mengepung satu orang. Seorang gadis. Gadis itu mengenakan pakaian putih yang kini ternoda darah merah cerah di bagian bahu. Wajahnya tertutup cadar, tetapi matanya sepasang mata yang bening dan keras kepala memancarkan kilatan putus asa, namun tidak mau menyerah. Pedang pendek ganda di tangannya bergerak liar menangkis serangan bertubi-tubi dari 3 pengepungnya. Serahkan peta itu, Nona bayi, dan kami akan membuat kematianmu cepat. Suara salah satu pembunuh terdengar serak, seperti gesekan 2 batu kasar. Bermimpilah, gadis itu meludah. Suaranya merdu namun tajam. Dia melompat, mencoba menerobos kepungan. Gerakannya lincah seperti kupu-kupu. Namun ketiga pria berbaju hitam itu bergerak dalam formasi yang rapi. Mereka adalah profesional. Satu menyerang atas, satu menyapu kaki, dan satu lagi menunggu celah fatal di belakang. Sret, goresan panjang muncul di paha gadis itu. Dia terhuyung, jatuh, berlutut. Pedang salah satu pembunuh terangkat tinggi, siap memenggal leher ramping itu. Aku menghela napas panjang, mengganggu sekali. Tanganku bergerak, bukan mencabut pedang, melainkan menyentil sebutir kerikil yang ada di tanah dengan ujung sepatu, lalu menendangnya. Ush! Kerikil itu melesat lebih cepat dari anak panah, dibungkus sedikit energi ki. Tak, batu kecil itu menghantam pergelangan tangan si pembunuh, tepat saat pedangnya hendak turun. Tulang tangannya retak, pedangnya terlepas, dan jatuh berdenting ke tanah. Siapa? Ketiga pembunuh itu serentak menoleh ke arah mulut gang. Aku melangkah keluar dari bayangan, membiarkan cahaya bulan menyinari separuh wajahku yang tertutup caping. Hanya seorang pejalan kaki yang terganggu oleh suara berisik kalian. Bocah, bosan hidup, geram pemimpin pembunuh itu. Bunuh dia dulu, jangan tinggalkan saksi. 2 dari mereka berbalik menyerangku. Kecepatan mereka luar biasa. Jauh di atas murid-murid sekte biasa. Mereka bergerak seperti asap, sulit diprediksi. Tapi, mataku bisa melihatnya. Jalur gerakan mereka, aliran otot mereka, bahkan niat membunuh mereka, semuanya tergambar jelas dalam benakku. Aku tidak menghindar, aku maju menyambut mereka. Tangan kananku meraih gagang pedang hitam di punggung. Kali ini, aku tidak menahannya. Sering, bukan suara dentingan indah, melainkan suara gesekan kasar besi berkarat. Namun, efeknya mengerikan. Aku tidak menggunakan teknik rumit, hanya satu tebasan horizontal yang dialiri tenaga murni dari tulang naga. Pedang lawan pertama patah. Saat beradu dengan pedang karatku, tenaga hantamanku terus melaju, membelah dada pria itu tanpa ampun. Darah menyembur. Lawan kedua terkejut, mencoba mengubah arah serangan di udara. Terlambat, aku memutar pergelangan tangan, mengirimkan pukulan gagang pedang ke tenggorokannya. Krak! Pria itu ambruk, memegangi lehernya yang remuk, megap-megap mencari udara, sebelum akhirnya diam selamanya. 1 detik, 2 nyawa melayang. Pemimpin pembunuh yang tersisa menatapku dengan horor. Dia melirik gadis bernama bayi itu, lalu kembali menatapku. Insting pembunuhnya mengatakan bahwa dia sedang berhadapan dengan monster. Kau berani mencampuri urusan bayangan hitam? Desisnya mundur perlahan. Bayangan hitam? Aku memiringkan kepala. Nama itu asing. Tapi entah kenapa, membuat darahku berdesir. Tanpa peringatan, pria itu melempar bola asap ke tanah. Puff! Kabut pekat memenuhi gang. Saat asap menipis, dia sudah lenyap, meninggalkan 2 mayat rekannya. Aku menyarungkan kembali pedangku, lalu menoleh ke arah gadis itu. Dia masih berlutut, napasnya memburu, menatapku dengan kewaspadaan penuh. Kau bisa berdiri? Tanyaku datar. Gadis itu mencoba bangkit, tapi kakinya goyah. Aku menangkap lengannya, sebelum tubuhnya mencium tanah kotor. Aroma bunga melati samar tercium dari tubuhnya, menembus bau darah yang pekat. Terima kasih. Bisiknya lemah. Tapi kita harus pergi.
teman-teman mereka akan segera datang. Kemana? Ada kuil tua di pinggir kota. Aman di sana. Aku tidak banyak bertanya. Menggendongnya di punggung mungkin akan lebih cepat. Tapi itu tidak pantas. Aku memapahnya. Menembus lorong-lorong gelap kota seribu bunga. Menjauh dari keramaian, menuju malam yang semakin kelam. Tanpa sadar, roda nasibku baru saja berputar ke arah yang tidak pernah kuduga. Kuil tua itu sudah lama ditinggalkan. Patung dewa di dalamnya sudah kehilangan kepala. Dan sarang laba-laba menjadi tirai alami di setiap sudut. Namun, atapnya masih utuh. Cukup untuk melindungi kami dari hujan gerimis yang mulai turun. Aku menyalakan api unggun kecil dari sisa kayu lapuk. Cahaya api menari-neri, menciptakan bayangan panjang di dinding kuil yang kusam. Di seberang api, gadis itu yang menyebut dirinya Bailing sedang mengobati lukanya. Dia telah melepas cadarnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik, namun pucat. Bibirnya kecil berwarna merah muda, dan kulitnya sehalus porselen. Kontras dengan luka goresan pedang di bahu dan pahanya. Dia menaburkan bubuk obat ke lukanya, tanpa merintih sedikit pun. Gadis ini tangguh. Kau pendekar yang aneh, ujar Bailing, tiba-tiba memecah keheningan. Matanya menatap pedang karatan yang kusandarkan di sisiku. Pedangmu buruk rupa, tidak memiliki aura pusaka, tapi bisa mematahkan pedang baja hitam milik pembunuh tingkat tinggi. Aku melempar sebatang kayu ke api. Pedang hanyalah alat, yang membunuh adalah orangnya. Bailing terdiam sejenak, lalu merogoh saku jubahnya. Dia mengeluarkan sebuah lencana logam hitam berbentuk tengkorak, dengan ukiran ular melilit di rongga matanya. Benda itu, dia ambil dari salah satu mayat pembunuh tadi. Kau tahu siapa mereka? Tanyanya sambil menimang lencana itu. Tadi pemimpin mereka menyebut nama bayangan hitam. Jawabku sambil memanggang dendeng kering. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku. Pandanganku kabur sesaat. Suara Purbadewa Pedang kembali bergema. Kali ini terdengar penuh amarah dan kebencian yang belum pernah kudengar sebelumnya. Lencana itu geram suara di kepalaku. Bocah, ambil lencana itu. Biarkan aku melihatnya lebih dekat. Aku tersentak. Jarang sekali orang tua ini begitu emosional. Boleh aku lihat benda itu? Pintaku pada Bailing. Bailing ragu sejenak, lalu melemparkan lencana itu padaku. Saat logam dingin itu menyentuh telapak tanganku, sebuah visi membanjiri pikiranku. Bukan visi milikku, tapi ingatan yang dipaksakan keluar dari kedalaman jiwaku yang paling terpendam. Atau mungkin ingatan dari pemilik tubuh ini yang asli. 10 tahun yang lalu, malam hujan badai, sebuah rumah besar terbakar. Teriakan pelayan dan sosok-sosok berjubah hitam dengan lencana tengkorak ular yang sama persis dengan yang kupegang sekarang. Aku melihat ayahku berlutut dengan pedang patah melindungi ibuku. Lalu seorang pria bertopeng dengan tanda lahir merah di leher menebas kepala mereka. Di jubah pria itu terbordir lambang bayangan hitam. Mereka, suara Dewa Pedang bergetar. Teknik yang mereka gunakan, aku mengenalnya. Itu adalah teknik dari pengkhianat yang mencuri sebagian kitabku ribuan tahun lalu. Dan organisasi ini, merekalah yang membantai keluargamu. Liyun, bukan kecelakaan kebakaran seperti yang kau yakini selama ini. Napasku tercekat. Udara di sekitarku tiba-tiba menjadi dingin. Api unggun di depanku mengecil, seolah takut pada aura membunuh yang keluar dari pori-poriku. Jadi, kematian orang tuaku bukan musibah. Selama ini aku hidup yatim piatu, mengemis belas kasihan paman di sekte, berpikir bahwa orang tuaku meninggal karena kebakaran dapur. Ternyata mereka dibunuh, dibantai. Tanganku meremas lencana logam itu hingga bengkok. Bailing menatapku dengan mata terbelalak. Dia bisa merasakan perubahan drastis pada atmosfer di dalam kuil. Pemuda yang tadi tampak tenang dan datar, kini memancarkan aura iblis yang haus darah. Ada apa? Tanyanya pelan. Tangannya bergerak waspada ke arah pedang gandanya. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak di dada.
Organisasi ini, bayangan hitam, di mana markas mereka? Bailing menggeleng. Tidak ada yang tahu. Mereka adalah organisasi pembunuh bayaran paling misterius di Kekaisaran. Mereka hanya menerima perintah lewat perantara. Tapi, dia menatapku tajam. Jika kau punya dendam pada mereka, kau tidak akan bisa menyentuh mereka dengan kemampuanmu sekarang. Maksudmu aku lemah? Tatapanku menajam. Kau kuat untuk ukuran pendekar pedang liar, jawab Bailing jujur. Tapi pembunuh yang tadi hanyalah tingkat rendah. Para tetua mereka, dan terutama pemimpin mereka yang disebut Raja Bayangan, memiliki kecepatan yang tidak masuk akal. Seranganmu tadi kuat, tapi terlalu lurus. Terlalu jujur. Melawan mereka, kau akan mati sebelum sempat mengangkat pedang. Kata-katanya menohok. Tapi benar, seranganku tadi berhasil karena aku menang tenaga dan kejutan. Jika melawan musuh yang lebih cepat dan siap, gaya bertarungku yang mengandalkan kekuatan murni akan menjadi kelemahan. Gadis itu benar. Suara Dewa Pedang kembali terdengar. Kali ini lebih tenang, namun serius. Teknik tulang naga memberimu kekuatan fisik mutlak. Tapi itu tidak cukup untuk melawan pembunuh yang bergerak dalam bayangan. Kau butuh kecepatan. Kau butuh tipu daya. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku dalam hati. Sudah saatnya kau mempelajari jurus kedua, jawab Dewa Pedang. Tebasan naga bangkit adalah tentang kekuatan penghancur. Jurus kedua adalah kebalikannya. Fokus pada kelincahan, ilusi, dan serangan tak terduga. Malam itu, sementara Bailing tertidur karena kelelahan, aku duduk bersila di depan pintu kuil. Hujan turun deras, menyamarkan suara dunia. Di dalam alam pikiranku, bayangan Dewa Pedang mulai menari. Perhatikan baik-baik. Jurus kedua, tarian pedang bayangan. Sosok bayangan itu membelah diri menjadi 3, lalu 5, lalu kembali menjadi 1 dalam kedipan mata. Gerakannya tidak bersuara, tidak berjejak. Seperti asap yang menari di tengah badai. Pedangnya tidak menebas untuk menghancurkan, tapi memotong titik vital dengan presisi bedah. Aku mulai menirukan gerakan itu. Awalnya kaku. Tubuhku yang terbiasa menggunakan tenaga kasar, sulit beradaptasi dengan kehalusan gerakan ini. Berkali-kali, aku terpeleset di lantai batu yang licin. Tapi amarah di dadaku menjadi bahan bakar yang tak habis-habis. Bayangan orang tuaku yang bersimbah darah terus berputar di kepala. Setiap kali aku merasa lelah, rasa benci itu memecutku untuk bangkit lagi. Lagi, geramku pada diri sendiri. Aku berlatih semalaman suntuk. 100 kali, 1000 kali, mengayunkan pedang dalam kegelapan, membiarkan rintik hujan menjadi lawan imajiner. Ketika matahari pagi mulai mengintip dari ufuk timur, aku berdiri diam di tengah halaman kuil. Bailing baru saja terbangun dan keluar melihatku. Sehelai daun gugur melayang turun di depanku. Tanpa suara, tubuhku bergeser. Seret. Bailing mengucek matanya. Dia hanya melihatku berkedip, lalu muncul di posisi yang berbeda sejauh 3 langkah. Daun yang tadi melayang, kini terbelah menjadi 4 potongan simetris yang sempurna. Jatuh perlahan ke tanah. Aku membalikkan badan, menatap Bailing, keringat membasahi tubuhku. Tapi mataku bersinar jernih. Dendam telah memberiku tujuan baru. Bailing, panggilku. Kau bilang mereka menginginkan peta itu. Gadis itu mengangguk ragu. Ya, peta menuju makam kuno Raja Obat. Bagus. Aku menyeringai dingin. Kita akan menggunakan peta itu sebagai umpan. Aku akan memancing mereka keluar dari lubang tikusnya, satu persatu, lalu memenggal kepala mereka. Perjalanan seorang pejuang baru saja berubah menjadi perburuan seorang pemangsa. Paviliun Harta Langit berdiri megah di pusat kota 1000 bunga, sebuah bangunan 5 lantai dengan arsitektur kayu merah yang mencolok dan atap melengkung berlapis emas. Ini adalah tempat di mana uang berbicara lebih keras daripada pedang, dan kekuasaan ditentukan oleh seberapa dalam kantong seseorang. Aku merapatkan caping bambu, melangkah masuk melewati pintu gerbang yang dijaga oleh 2 pengawal bertubuh kekar. Bailing berjalan di sisiku, langkahnya ringan,
Namun waspada. Kau yakin caramu ini akan berhasil? Bisik Bailing tanpa menoleh. Besi meteor dingin adalah barang langka. Harganya bisa mencapai ribuan keping emas. Apa kau punya uang sebanyak itu? Aku menepuk saku jubahku. Di sana tersimpan sebuah benda seukuran kepalan tangan yang memancarkan hawa hangat. Jangan khawatir, aku punya modal. Aula utama pavilion itu penuh sesak. Aroma dupa cendana yang mahal memenuhi ruangan, bercampur dengan bau uang dan keserakahan. Kami duduk di sudut belakang, tempat yang strategis untuk mengamati tanpa terlalu diperhatikan. Pelelangan dimulai, barang demi barang ditampilkan, mulai dari pil penyembuh tingkat rendah, kitab bela diri tak lengkap, hingga senjata pusaka tingkat menengah. Aku hanya duduk diam, memejamkan mata, menunggu. Selanjutnya, seru juru lelang. Seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan senyum komersial. Sebongkah besi meteor dingin dari utara, bahan utama untuk menempa senjata tingkat surga. Penawaran dibuka, mulai 1.000 keping emas. Mataku terbuka seketika. Di atas panggung, sebuah batu hitam legam seukuran kepala bayi diletakkan di atas bantal sutra. Hawa dingin yang dipancarkannya begitu kuat hingga membentuk lapisan embun beku di udara sekitarnya. Pedang di punggungku bergetar pelan, seolah mengenali pasangannya. 1.500, teriak seorang pedagang gemuk. 2.000, sahut suara lain. 5.000 keping emas. Suara ketiga yang menggelegar itu membungkam seluruh ruangan. Semua mata tertuju ke lantai 2, ke sebuah bilik pribadi yang tirainya terbuka setengah. Seorang pemuda berjubah ungu dengan lambang halilintar, di dadanya duduk santai sambil memainkan kipas. Lei Jen, tuan muda dari klan petir, salah satu dari 3 klan besar di wilayah ini. Wajahnya tampan, tapi memancarkan arogansi yang membuat perutku mual. Tuan muda Leye menawar 5.000. Adakah yang berani melawan? Juru lelang tersenyum lebar, meski matanya menyiratkan bahwa dia tahu tidak akan ada yang berani menyinggung klan petir. Hening. 5.000 keping emas adalah jumlah yang cukup untuk membeli sebuah desa kecil. Ditambah lagi, menawar melawan legend sama saja mencari mati. Aku mengangkat tangan. 6.000, suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk memecah keheningan. Ratusan kepala menoleh serentak ke arah pojok belakang. Tatapan mereka beragam. Ada yang kaget, ada yang mengejek, ada yang menatapku seolah melihat orang gila. Di lantai 2, gerakan kipas Leye Jan terhenti. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatapku dengan tatapan merendahkan. Siapa tikus got yang berani menantangku? Cibirnya. 7.000. Aku tetap tenang. 8.000. Wajah legend memerah. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal wajah. 10.000 keping emas, dan ku beritahu kau, bocah, jika kau tidak bisa membayarnya, aku akan mengulitimu hidap-hidap di depan pavilion ini. Bailing menyikut lenganku. Wajahnya cemas. Liun, kau gila. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku tersenyum tipis, lalu berdiri. Aku berjalan menuju panggung, mengabaikan tatapan membunuh dari Lejan. Di depan meja juru lelang, aku merogoh saku dan mengeluarkan benda hangat tadi. Aku tidak punya emas, kataku lantang. Tapi aku punya ini. Aku meletakkan benda itu di meja. Sebuah bola kristal berwarna merah darah yang berdenyut pelan. Inti iblis serigala raja, gumam seorang penilai barang tua yang muncul dari balik tirai. Matanya melotot, tangannya gemetar saat menyentuh benda itu. Dan energinya masih murni. Ini berasal dari Raja Serigala yang bermutasi di tempat dengan konsentrasi ki ekstrem. Benda ini tak ternilai. Inti itu kuambil dari bangkai serigala raja yang kusembelih di dasar jurang penyesalan. Apakah ini cukup untuk menukar besi itu? Tanyaku. Cukup, sangat cukup, seru si penilai. Nilainya setidaknya 20.000 keping emas. Juru lelang
segera mengetuk palu. Terjual kepada tuan muda berjubah hitam. Aku mengambil besi meteor dingin itu, menyimpannya, lalu berbalik pergi. Di atas balkon, Lei Jen meremas pagar kayu hingga hancur menjadi serbuk. Tatapan matanya menjanjikan kematian. Kau tidak akan keluar dari kota ini hidup-hidup, desisnya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota seribu bunga. Air langit seolah berusaha mencuci dosa-dosa yang terjadi di siang hari. Jalanan sepi. Penduduk kota tahu, saat hawa membunuh menyebar, lebih baik bersembunyi di balik selimut. Aku dan Bai Ling berjalan cepat menuju gerbang selatan. Namun, langkah kami terhenti di sebuah jembatan batu. Lei Jen berdiri di tengah jembatan, diapit oleh 6 pengawal elit klan petir. Kilatan petir di langit menyinari seringai kejam di wajahnya. Serahkan besinya, lalu potong kedua tanganmu, sebagai permintaan maaf, ujar Lei Jen. Suaranya bersaing dengan gemuruh guntur. Maka aku akan membiarkanmu merangkak pergi. Aku menatap Bai Ling, mundur sedikit. Jaga belakang. Kau mau melawannya? Dia pengguna elemen petir, tingkat pembentukan dasar puncak. Teringat, Bai Ling. Justru itu, jawabku sambil melangkah maju. Target latihan yang sempurna. Bunuh dia, perintah Lei Jen. 6 pengawal menerjang maju. Pedang mereka dialiri listrik statis yang mematikan. Aku menarik napas dalam, membiarkan rintik hujan membasahi wajah. Di dalam benakku, gambaran tarian pedang bayangan berputar jelas. Dulu, aku akan menyambut mereka dengan benturan keras. Tapi sekarang berbeda. Saat pedang pertama menebas leherku, tubuhku lenyap, bukan menghilang, tapi bergerak dengan kecepatan yang menipu mata. Aku melangkah miring, berputar di antara tetesan hujan. Pedang hitamku tidak menangkis, melainkan meluncur seperti ular berbisa di celah pertahanan lawan. Seret! Seret, seret. 3 suara sobekan terdengar hampir bersamaan. Aku muncul di belakang barisan pengawal. 3 orang di depan ambruk, memegangi urat nadi di pergelangan tangan mereka yang putus. Lei Jen terbelalak. Gerakan apa itu? Giliranmu, kataku dingin. Lei Jen meraung marah. Jangan sombong. Dia menghentakkan kaki. Aura ungu meledak dari tubuhnya. Telapak guntur, sebuah serangan jarak jauh, berbentuk telapak tangan raksasa yang terbuat dari listrik, menyambar ke arahku. Serangan ini cepat dan luas, tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Tapi aku tidak perlu menghindar sepenuhnya. Aku hanya perlu menjadi bayangan. Tubuhku bergetar, menciptakan 3 ilusi. Serangan petir itu menghantam 2 bayanganku hingga pudar. Tapi tubuh asliku meluncur rendah, hampir menyentuh tanah yang basah. Pedang hitamku berkilau di bawah cahaya kilat. Aku melewati tubuh Lei Jen. Kami berdua berdiri mematung, saling membelakangi di tengah jembatan. Hujan terus turun, membasahi kami. Bagaimana? Lei Jen terbata-bata. Garis merah tipis muncul di dadanya, membelah jubah ungunya yang mahal. Darah mulai merembes keluar. Lukanya tidak dalam, tapi cukup untuk membuktikan bahwa aku bisa saja membelah jantungnya jika aku mau. Klan petir berhutang 1 nyawa padaku, ujarku tanpa menoleh, lalu memberi isyarat pada Bai Ling untuk terus berjalan. Lei Jen jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Dia tidak mengejar. Rasa takut akan kematian yang baru saja menyentuh lehernya telah melumpuhkan keberaniannya. Malam itu, nama pendekar pedang bayangan mulai menjadi buah bibir di kedai-kedai arak. Namun, aku tidak peduli pada ketenaran. Pikiranku tertuju pada hutan bambu di depan sana, dan firasat buruk yang mulai merayap di punggungku. Paviliun Harta Langit berdiri megah di pusat kota seribu bunga, sebuah bangunan 5 lantai dengan arsitektur kayu merah yang mencolok dan atap melengkung berlapis emas. Ini adalah tempat di mana uang berbicara lebih keras daripada pedang, dan kekuasaan ditentukan oleh seberapa dalam kantong seseorang. Aku merapatkan caping bambu, melangkah masuk melewati pintu gerbang yang dijaga oleh 2 pengawal bertubuh kekar. Bai Ling berjalan di sisiku, langkahnya ringan namun waspada.
Kau yakin caramu ini akan berhasil? Bisik Bailing tanpa menoleh. Besi meteor dingin adalah barang langka. Harganya bisa mencapai ribuan keping emas. Apa kau punya uang sebanyak itu? Aku menepuk saku jubahku. Di sana tersimpan sebuah benda seukuran kepalan tangan yang memancarkan hawa hangat. Jangan khawatir. Aku punya modal. Aula utama pavilion itu penuh sesak. Aroma dupa cendana yang mahal memenuhi ruangan, bercampur dengan bau uang dan keserakahan. Kami duduk di sudut belakang, tempat yang strategis untuk mengamati tanpa terlalu diperhatikan. Pelelangan dimulai, barang demi barang ditampilkan. Mulai dari pil penyembuh tingkat rendah, kitab bela diri tak lengkap, hingga senjata pusaka tingkat menengah. Aku hanya duduk diam, memejamkan mata, menunggu. Selanjutnya, seru juru lelang. Seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan senyum komersial. Sebongkah besi meteor dingin dari utara. Bahan utama untuk menempas senjata tingkat surga. Penawaran dibuka, mulai 1000 keping emas. Mataku terbuka seketika. Di atas panggung, sebuah batu hitam legam seukuran kepala bayi diletakkan di atas bantal sutra. Hawa dingin yang dipancarkannya begitu kuat hingga membentuk lapisan embun beku di udara sekitarnya. Pedang di punggungku bergetar pelan, seolah mengenali pasangannya. 1.500, teriak seorang pedagang gemuk. 2.000, sahut suara lain. 5.000 keping emas. Suara ketiga yang menggelegar itu membungkam seluruh ruangan. Semua mata tertuju ke lantai 2. Ke sebuah bilik pribadi yang tirainya terbuka setengah. Seorang pemuda berjubah ungu dengan lambang halilintar di dadanya duduk santai sambil memainkan kipas. Laijan, tuan muda dari klan petir, salah satu dari 3 klan besar di wilayah ini. Wajahnya tampan, tapi memancarkan arogansi yang membuat perutku mual. Tuan muda Lei menawar 5.000. Adakah yang berani melawan? Juru lelang tersenyum lebar. Meski matanya menyiratkan bahwa dia tahu tidak akan ada yang berani menyinggung klan petir, hening. 5.000 keping emas adalah jumlah yang cukup untuk membeli sebuah desa kecil. Ditambah lagi, menawar melawan Legend sama saja mencari mati. Aku mengangkat tangan. 6.000. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk memecah keheningan. Ratusan kepala menoleh serentak ke arah pojok belakang. Tatapan mereka beragam. Ada yang kaget, ada yang mengejek, ada yang menatapku seolah melihat orang gila. Di lantai 2, gerakan kipas Legend terhenti. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatapku dengan tatapan merendahkan. Siapa tikus got yang berani menantangku? Cibirnya. 7.000. Aku tetap tenang. 8.000. Wajah Legend memerah. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal wajah. 10.000 keping emas, dan ku beritahu kau, bocah, jika kau tidak bisa membayarnya, aku akan mengulitimu hidap-hidap di depan pavilion ini. Bailing menyikut lenganku. Wajahnya cemas. Liun, kau gila. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Aku tersenyum tipis, lalu berdiri. Aku berjalan menuju panggung, mengabaikan tatapan membunuh dari Lejan. Di depan meja juru lelang, aku merogoh saku dan mengeluarkan benda hangat tadi. Aku tidak punya emas, kataku lantang. Tapi aku punya ini. Aku meletakkan benda itu di meja. Sebuah bola kristal berwarna merah darah yang berdenyut pelan. Inti iblis serigala raja, gumam seorang penilai barang tua yang muncul dari balik tirai. Matanya melotot, tangannya gemetar saat menyentuh benda itu. Dan energinya masih murni. Ini berasal dari Raja Serigala yang bermutasi di tempat dengan konsentrasi ki ekstrem. Benda ini tak ternilai. Inti itu kuambil dari bangkai serigala raja yang kusembelih di dasar jurang penyesalan. Apakah ini cukup untuk menukar besi itu? Tanyaku. Cukup, sangat cukup, seru si penilai. Nilainya setidaknya 20.000 keping emas. Juru lelang segera mengetuk palu. Terjual kepada tuan muda berjubah hitam. Aku mengambil besi meteor dingin itu, menyimpannya, lalu berbalik pergi. Di atas balkon,
Lei Jen meremas pagar kayu hingga hancur menjadi serbuk. Tatapan matanya menjanjikan kematian. Kau tidak akan keluar dari kota ini hidup-hidup, desisnya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota seribu bunga. Air langit seolah berusaha mencuci dosa-dosa yang terjadi di siang hari. Jalanan sepi. Penduduk kota tahu, saat hawa membunuh menyebar, lebih baik bersembunyi di balik selimut. Aku dan Bai Ling berjalan cepat menuju gerbang selatan. Namun, langkah kami terhenti di sebuah jembatan batu. Lei Jen berdiri di tengah jembatan, diapit oleh 6 pengawal elit klan petir. Kilatan petir di langit menyinari seringai kejam di wajahnya. Serahkan besinya, lalu potong kedua tanganmu sebagai permintaan maaf, ujar Lei Jen. Suaranya bersaing dengan gemuruh guntur. Maka aku akan membiarkanmu merangkak pergi. Aku menatap Bai Ling, mundur sedikit. Jaga belakang. Kau mau melawannya? Dia pengguna elemen petir, tingkat pembentukan dasar puncak. Peringat, Bai Ling. Justru itu, jawabku sambil melangkah maju. Target latihan yang sempurna. Bunuh dia, perintah Lei Jen. 6 pengawal menerjang maju. Pedang mereka dialiri listrik statis yang mematikan. Aku menarik napas dalam, membiarkan rintik hujan membasahi wajah. Di dalam benakku, gambaran tarian pedang bayangan berputar jelas. Dulu, aku akan menyambut mereka dengan benturan keras. Tapi sekarang berbeda. Saat pedang pertama menebas leherku, tubuhku lenyap, bukan menghilang, tapi bergerak dengan kecepatan yang menipu mata. Aku melangkah miring, berputar di antara tetesan hujan. Pedang hitamku tidak menangkis, melainkan meluncur seperti ular berbisa di celah pertahanan lawan. Seret, seret, seret. 3 suara sobekan terdengar hampir bersamaan. Aku muncul di belakang barisan pengawal. 3 orang di depan ambruk, memegangi urat nadi di pergelangan tangan mereka yang putus. Lei Jen terbelalak. Gerakan apa itu? Giliranmu, kataku dingin. Lei Jen meraung marah. Jangan sombong. Dia menghentakkan kaki. Aura ungu meledak dari tubuhnya. Telapak guntur, sebuah serangan jarak jauh, berbentuk telapak tangan raksasa yang terbuat dari listrik, menyambar ke arahku. Serangan ini cepat dan luas, tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Tapi aku tidak perlu menghindar sepenuhnya. Aku hanya perlu menjadi bayangan. Tubuhku bergetar, menciptakan 3 ilusi. Serangan petir itu menghantam 2 bayanganku hingga pudar. Tapi tubuh asliku meluncur rendah, hampir menyentuh tanah yang basah. Pedang hitamku berkilau di bawah cahaya kilat. Aku melewati tubuh Lei Jen. Kami berdua berdiri mematung, saling membelakangi di tengah jembatan. Hujan terus turun, membasahi kami. Bagaimana? Lei Jen terbata-bata. Garis merah tipis muncul di dadanya, membelah jubah ungunya yang mahal. Darah mulai merembes keluar. Lukanya tidak dalam, tapi cukup untuk membuktikan bahwa aku bisa saja membelah jantungnya jika aku mau. Klan petir berhutang 1 nyawa padaku, ujarku tanpa menoleh, lalu memberi isyarat pada Bai Ling untuk terus berjalan. Lei Jen jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Dia tidak mengejar. Rasa takut akan kematian yang baru saja menyentuh lehernya telah melumpuhkan keberaniannya. Malam itu, nama pendekar pedang bayangan mulai menjadi buah bibir di kedai-kedai arak. Namun aku tidak peduli pada ketenaran. Pikiranku tertuju pada hutan bambu di depan sana, dan firasat buruk yang mulai merayap di punggungku. Hutan bambu hijau telah berubah menjadi neraka kayu yang hancur. Aroma tanah terbakar dan bau amis darah bercampur menjadi satu, menciptakan parfum kematian yang menyengat. Aku masih berlutut di sana, memeluk tubuh Bai Ling yang mulai mendingin. Napas gadis itu tersendet-sendet, lemah seperti nyala lilin di tengah badai. Tidak, kau tidak boleh mati, bisik. Suaraku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa tidak berdaya yang mencekik. Aku baru saja membunuh 2 ahli tingkat inti emas dengan 1 tebasan. Aku memiliki kekuatan naga. Namun, apa gunanya kekuatan penghancur jika tidak bisa menyelamatkan 1 nyawa pun? Bocah,
Jantungnya terluka parah. Suara Dewa Pedang terdengar di dalam kepalaku. Nadanya serius dan tanpa cemoohan. Racun si mulut jahit sudah menyebar ke organ dalam. Dan hantaman rantai tadi meretakkan tulang punggungnya. Pil penyembuh biasa tidak akan berguna. Lalu aku harus apa? Bentakku. Air mata frustrasi menetes ke pipi Bailing yang pucat. Katakan padaku, kau Dewa Pedang, kau pasti punya cara. Hening sejenak. Angin membawa debu. Sisa ledakan menerpa wajah kami. Ada satu cara. Jawab suara purba itu, perlahan. Tapi harganya mahal. Kau harus membagi darah naga di dalam tubuhmu dengannya. Itu akan menyelamatkan nyawanya. Tetapi akan memotong separuh kultivasimu. Kau mungkin akan jatuh kembali menjadi orang cacat. Aku tidak berpikir dua kali, tidak sedetik pun. Lakukan. Perintahku tegas. Ambil separuh, ambil semuanya jika perlu, dasar bodoh. Baiklah, letakkan telapak tanganmu di dadanya, salurkan energimu. Aku meletakkan tangan kanan di atas jantung Bailing. Aku memejamkan mata. Memusatkan seluruh chi di dantianku pusaran energi emas kehitaman yang baru saja terbentuk. Dengan paksa, kudorong energi murni itu keluar. Mengalir melalui telapak tangan, menembus kulit, dan masuk ke dalam tubuh gadis itu. Rasanya seperti ada ribuan pisau yang mengiris pembuluh darahku dari dalam. Arge. Aku mengerang tertahan. Tubuhku kejang, darah naga adalah energi yang dominan dan buas. Memindahkannya ke tubuh orang lain, sama sulitnya dengan memindahkan gunung. Keringat dingin membanjiri punggungku. Wajahku memucat, lebih pucat dari mayat di sekitarku. Di bawah telapak tanganku, dada Bailing mulai bersinar kemerahan. Luka-luka di tubuhnya menutup dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Racun hitam yang menggerogoti lehernya perlahan memudar. Didorong keluar oleh aura naga yang mendominasi. 1 jam berlalu. Rasanya seperti 1 tahun. Ketika proses itu selesai, aku ambruk ke samping. Terengah-engah seperti ikan yang dilempar ke daratan. Tenagaku habis. Pandanganku kabur. Kegelapan merayap di tepi kesadaranku. Namun, di sampingku, terdengar tarikan napas panjang dan dalam. Uhuk Bailing membuka matanya. Sepasang bola mata indah itu tampak bingung menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Dia menoleh, melihatku yang terbaring lemah dengan wajah seputih kertas. Li, Yun, suaranya serak. Aku mencoba tersenyum. Tapi bibirku terlalu kaku. Kau, selamat. Sebelum gadis itu sempat menjawab, gelombang energi panas tiba-tiba meledak di dalam perutku. Aku membelalak. Bukannya kehilangan kultivasi, seperti yang diperingatkan Dewa Pedang. Sisa energi di tubuhku justru bergolak liar. Hah, ini! Suara Dewa Pedang terdengar kaget. Darah naga itu beresonansi. Gadis ini, dia bukan manusia biasa. Dia memiliki garis keturunan Yin murni. Energi yang dari nagamu dan Yin dari tubuhnya baru saja menciptakan siklus sempurna. Alih-alih melemah, energiku yang terkuras kini terisi kembali dengan kecepatan gila. Dinding penghalang kultivasiku, yang biasanya butuh waktu tahunan untuk ditembus, retak seketika. Krak! Suara retakan itu terdengar jelas dari dalam tubuhku. Angin di sekitar kawah berputar kencang, tersedot ke arahku. Daun-daun kering beterbangan, membentuk pusaran. Aku melayang sedikit dari tanah, diselimuti cahaya keemasan. Tingkat pembentukan dasar terlewati, tingkat pembentukan dasar menengah terlewati, tingkat pembentukan dasar puncak. Boom! Ledakan aura menyapu area itu. Sekali lagi, aku mendarat kembali di tanah, merasakan kekuatan baru yang mengalir di setiap serat otot. Tubuhku terasa ringan. Indraku menjadi 100 kali lebih tajam. Aku bisa mendengar suara semut berjalan di kejauhan, bisa melihat aliran getah di dalam pohon yang tersisa. Aku duduk bersila, menstabilkan napas. Ketika aku membuka mata, dunia terlihat berbeda. Lebih jelas,
lebih lambat. Bailing menatapku dengan mulut ternganga. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Gadis itu tidak peduli pada fenomena alam barusan. Dia menyeret tubuhnya yang baru sembuh, lalu memelukku erat. Tangisnya pecah. Bodoh, bodoh, isaknya memukul dadaku pelan. Kenapa kau menyelamatkanku? Kau bisa mati. Aku membiarkannya menangis. Tanganku perlahan membelai rambut panjangnya yang kotor oleh debu. Aku sudah bilang. Jawabku pelan. Menatap lurus ke arah hutan yang hancur. Aku tidak akan membiarkan orang milikku terluka lagi. Di balik pelukan itu, mataku menangkap sesuatu yang berkilau di antara sisa jasad wanita tua berantai. Sebuah cincin penyimpanan. Aku melepaskan pelukan Bailing perlahan, bangkit berdiri, dan memungut cincin itu. Dengan sedikit aliran chi, aku menghapus segel pemilik sebelumnya dan memeriksa isinya. Senyum dingin terukir di bibirku. Di dalam cincin itu, selain tumpukan koin emas dan botol racun, terdapat sebuah gulungan surat dengan segel resmi kekaisaran. Dan sebuah peta. Peta menuju markas pusat bayangan hitam. Takdir memang lucu, gumamku. Meremas gulungan surat itu. Mereka datang untuk membunuhku. Tapi justru memberiku kunci menuju pintu kematian mereka sendiri. 2 pekan kemudian, kabar tentang pertempuran di hutan bambu hijau menyebar seperti wabah penyakit ke seluruh penjuru kekaisaran Ming. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, karena tidak ada saksi mata yang berani mendekat. Namun, kawah raksasa yang membelah hutan itu menjadi bukti bisu kedahsyatan pertarungan tersebut. Dunia persilatan gempar. 3 tetua iblis, eksekutor yang namanya saja bisa membuat anak kecil berhenti menangis, lenyap tanpa jejak. Di kedai-kedai teh, para pengamen mulai menyanyikan lagu baru. Lagu tentang seorang pendekar misterius, berjubah hitam dan pedang berkarat. Mereka memberinya julukan Dewa Kematian Pedang Naga. Sementara dunia sibuk bergunjing, aku berdiri di puncak tebing karang, di pinggir pantai timur. Angin laut yang asin menerpa wajahku yang kini bersih, tanpa bekas luka. Rambutku diikat tinggi dengan pita hitam sederhana. Di tanganku, pedang hitam itu tidak lagi terlihat seperti rongsokan. Setelah ditempa ulang, menggunakan besi meteor dingin, dan api dari inti iblis serigala yang ternyata tersimpan di cincin si wanita tua sungguh kebetulan yang menyenangkan. Pedang ini telah kembali ke wujud aslinya. Bilahnya hitam pekat, ramping, dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Karatnya hilang, digantikan oleh ukiran naga samar yang seolah bergerak jika dilihat dari sudut tertentu. Pedang yang bagus. Suara lembut menyapa dari belakang. Bailing berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah biru laut baru. Cadarnya telah dia buang ke laut. Wajah cantiknya kini memancarkan aura percaya diri yang berbeda. Pengalaman hidup dan mati telah menempanya menjadi wanita yang lebih kuat. Sudah siap? Tanyanya. Aku mengangguk, menyarungkan pedang ke punggung. Luka-lukamu sudah pulih total? Berkat darah nagamu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bailing tersenyum, lalu menunjuk ke arah utara, ke seberang lautan di mana ibu kota kekaisaran berada. Menurut surat yang kita temukan, markas utama bayangan hitam bersembunyi di bawah tanah kota raja, tepat di bawah hidung kaisar. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Komentarku sinis. Siapa sangka, organisasi pembunuh bayaran terbesar ternyata dipelihara oleh pejabat istana. Surat di dalam cincin itu mengungkap konspirasi busuk. Bayangan hitam bukan sekadar organisasi liar. Mereka adalah anjing peliharaan seorang pangeran yang ingin merebut tahta. Pangeran yang sama yang memerintahkan pembantaian keluargaku 10 tahun lalu karena ayahku menolak bersekutu dengannya. Dendamku bukan lagi urusan pribadi. Ini adalah perang. Aku menatap cakrawala. Matahari terbit mewarnai laut dengan tinta emas. Perjalanan seorang bocah pembersih halaman sekte yang dihina telah berakhir di sini. Kini, yang berdiri adalah seorang penuntut balas. Bailing, panggilku. Ya. Setelah semua ini selesai,
Setelah kepala raja bayangan menggelinding di lantai, dan pangeran itu hancur, apa rencanamu? Gadis itu terdiam sejenak, memandang ombak yang menghantam karang. Lalu dia menoleh padaku. Senyum manis terukir di bibirnya. Dunia ini luas, Li Yun, dan kau butuh seseorang untuk menjagamu agar tidak tersesat atau membuat masalah bodoh lagi. Aku tertawa kecil. Tawa yang tulus, pertama kalinya setelah sekian lama. Kalau begitu, ayo pergi. Mereka sudah menunggu terlalu lama. Kami melompat dari tebing, tubuh kami melayang ringan di udara. Di bawah sana, sebuah perahu kecil telah menunggu. Layarnya mengembang ditiup angin takdir. Di dalam bayang-bayang, istana megah nun jauh di sana. Seorang pria duduk di atas tahta tulang. Dia membaca laporan tentang hutan bambu, lalu meremas kertas itu hingga menjadi debu. Matanya menyala merah, merasakan ancaman yang mendekat. Dia belum tahu bahwa badai bukan sekadar datang. Badai itu bernama Li Yun. Dan ketika badai itu tiba, tidak akan ada payung yang mampu melindunginya. Langit kekaisaran akan segera berubah warna menjadi merah darah.